Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Keramat, Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi 2 mingguan untuk modul 1.2. Kali ini saya menggunakan model 4F atau 4P ya, yang terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Kita mulai dari yang pertama, peristiwa. Yang pertama, mulai dari diri. Saya mempelajari yang pertama membuat trapesium usia dan refleksinya, kemudian menyatakan nilai dan peran guru penggerak menurut kita sendiri. Ini gambaran dari trapesium usia yang saya buat. Kemudian pada tahap eksplorasi konsep, saya mempelajari bagaimana manusia tergerak. Di sana ada kerja otak ya, triune brain, berpikir cepat, lambat. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ada tahap tumbuh kembang anak. Yang kedua, mempelajari bagaimana manusia bergerak. Di sana mempelajari memahami teori pilihan, motivasi intrinsik, kemudian menuju profil pelajar Pancasila, nilai guru penggerak, dan model refleksi. Masih di eksplorasi konsep, saya juga mempelajari bagaimana menggerakkan manusia. Di sana mempelajari berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh. Kemudian ada diagram identitas gunung es, kemudian peran guru penggerak, dan 4 kategori kompetensi pemimpin di sekolah. Kemudian pada bagian ruang kolaborasi, kami berdiskusi, kemudian membuat dan mempresentasikan hasil diskusi tentang kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh tiap rekan dalam kelompok. Saya membuatnya dalam bentuk video. Berikutnya adalah demonstrasi kontekstual, yaitu membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan yang saya buat dalam bentuk video. Kemudian pada elaborasi pemahaman, kami berdialog dengan instruktur untuk mengelaborasi pemahaman kami tentang modul yang telah dipelajari. Yang keenam, koneksi antar materi, membuat kaitan antara materi modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menggunakan model refleksi 4P. Saya buat dalam bentuk video. Kemudian aksi nyata, menjalankan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang, berangkat dari penerapan ke depan pada refleksi 4P yang telah dibuat di tahap koneksi antar materi. Ini adalah peristiwa yang saya alami ketika mempelajari modul 1.2. Berikutnya adalah perasaan saya ketika belajar modul 1.2 adalah saya sangat antusias karena mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru tentang bagaimana kita bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya juga termotivasi untuk bisa semakin menguatkan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri saya dan ingin terus belajar menerapkan peran guru penggerak di sekolah saya. Saya juga merasa senang bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dari rekan CGP yang lain pada sesi ruang kolaborasi yang sangat menginspirasi. Kemudian pembelajaran yaitu memahami bagaimana manusia tergerak yang ternyata dipengaruhi oleh bagaimana otak bekerja. Di sana ada berpikir cepat dan berpikir lambat. Kemudian emosi yang dipengaruhi oleh bagian-bagian otak, yaitu otak reptil, otak mamalia, dan primata. Kemudian terpenuhi atau tidaknya 5 kebutuhan dasar manusia. Saya juga mempelajari tahapan tumbuh kembang anak,
yang menurut IHD ada wiraga, wirama, kemudian menurut Erik Erikson ada 8 tahapan berdasarkan usia. Ini dipelajari untuk bisa mengetahui kodrat anak pada usianya. Memahami bagaimana manusia merdeka bergerak. Manusia merdeka itu berdaya dalam memilih ya. Jadi dia bisa bebas memilih. Kemudian kita juga belajar tentang aksioma terkait pilihan. Dikatakan bahwa satu-satunya yang bisa dikendalikan adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Kemudian manusia merdeka itu harus termotivasi dari dalam. Jadi bukan karena faktor eksternal, bukan karena takut hukuman atau mengharapkan hadiah. Kemudian kemerdekaan harus sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sehingga tidak bebas sebebas-bebasnya ya. Kemudian untuk bisa bergerak, kita butuh ya nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri kita. Ada 5 nilai yang dipelajari, yaitu berpihak pada murid, kemudian reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Berikutnya, memahami bagaimana menggerakkan manusia. Untuk itu harus memahami yang pertama, berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh. Yang kedua, diagram identitas gunung es. Kita juga belajar di sana bahwa ternyata akhlak atau karakter yang muncul pada siswa ada di bawahnya pengaruh dari nilai-nilai lingkungan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Berikutnya juga mempelajari apa saja peran-peran guru penggerak agar bisa menggerakkan lingkungan sekitarnya. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru yang lain, kemudian mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi, sehingga nanti diharapkan para guru penggerak ini bisa menggerakkan manusia di sekitarnya, bahkan ekosistem di sebuah sekolah. Berikutnya adalah penerapan rencana pengembangan diri. Yang akan saya lakukan dari sekarang adalah yang pertama, melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, melibatkan murid dalam setiap aktivitas kelas atau aktivitas pembelajaran, sehingga murid yang merupakan subjek belajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, menghargai pendapat murid. Kemudian, lebih sabar dalam menuntun murid. Yang kelima, melakukan refleksi di setiap pembelajaran. Kalau sebelumnya masih jarang melakukan refleksi, insya Allah semoga bisa dirutinkan melakukan refleksi di setiap pembelajaran. Kemudian menggunakan hasil refleksi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ini juga penting. Hasil dari refleksi kita gunakan untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Nomor 7 adalah berinovasi dalam membuat media pembelajaran. Untuk membantu pemahaman siswa atau murid dalam pembelajaran, maka perlu dibuat media yang sesuai dengan karakteristik dari materi yang dipelajari. Berikutnya adalah berinovasi dalam memilih strategi pembelajaran, sehingga kelasnya nanti tidak membosankan, menyenangkan, tapi efektif. Kemudian mempelajari berbagai praktek baik dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah mulai mencoba berbagi praktik baik dengan teman sejawat. Demikian jurnal refleksi 2 mingguan untuk modul 1.2. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kekuatan pada kita untuk bisa mewujudkan apa yang kita rencanakan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.